guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Storytime. Kembali lagi bersama aku Rita. Di video kali ini aku akan mengajak kalian membahas seputar sejarah dan apa saja yang terjadi di Jembatan Ampera. Jadi guys, Jembatan Ampera atau singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat ini adalah salah satu ikonik dari kota Palembang. Jembatan ini dibangun pada tahun 1962 dan diberi nama Jembatan Musi pada awalnya. Tapi di tahun 1965 jembatan ini diresmikan dan diganti nama menjadi Jembatan Ampera, tepatnya di tanggal 30 Desember 1965. Jembatan ini pernah populer dengan nama Jembatan Bung Karno pada tahun 1970. Penasaran dengan sejarah dan apa saja yang terjadi di Jembatan Ampera ini? Langsung saja kita masuk. Jadi guys, perencanaan pembangunan Jembatan Ampera ini pada tahun 1958, tetapi baru mulai dibangun pada tahun 1962 sampai selesai pada tahun 1965. Pembangunan ini dilakukan oleh proyek Jepang yaitu Mitsui & Co. Dan guys, di awal tadi aku udah ngomong ke kalian bahwa di tahun 1970 Jembatan Ampera ini sempat populer dengan nama Jembatan Bung Karno. Kenapa begitu? Karena Bung Karno sendiri atau Presiden Republik Indonesia yang pertama yang membangun dan merancang Jembatan Ampera ini. Jembatan Ampera ini memiliki panjang 1177 meter dan memiliki lebar 22 meter. Lintang tengah jembatan ini 75 meter. Dan struktur yang digunakan untuk membangun jembatan ini dari baja dan beton. Jadi guys, pada awalnya Jembatan Ampera ini memang sengaja dirancang untuk dapat naik turun karena mengikuti ketinggian dari Sungai Musi dan untuk memfasilitasi lalu lintas dari kapal. Tapi di tahun 1970 jembatan ini tidak lagi berfungsi untuk naik turun karena ada beberapa faktor kerusakan, yaitu faktor kerusakan dari engsel, korosi baja, dan juga faktor dari pemeliharaan atau perawatan yang sangat mahal. Jembatan Ampera ini pernah direnovasi pada tahun 1990-an dan diperkuat dan kembali direnovasi lagi pada tahun 2019 dengan menelan anggaran sekitar 40 miliar. Jadi guys, Jembatan Ampera ini menyambungkan dua kota dari Palembang, yaitu Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Jembatan Ampera ini juga menjadi transportasi utama dari kota Palembang. Dan Jembatan Ampera ini bukan hanya menjadi transportasi utama, tetapi Jembatan Ampera ini juga menjadi salah satu ikonik seperti yang aku bilang di awal tadi, menjadi salah satu ikonik dari kota Palembang. Pada tahun 1966, Jembatan Ampera ini menjadi lokasi para mahasiswa yang berdemonstrasi melawan pemerintah pada masa Orde Baru. Aku akan spill sedikit tentang demonstrasi yang terjadi pada tahun 1966. Kita masuk. Jadi guys, pada tahun 1966, demonstran yang merupakan bagian dari perlawanan mahasiswa dan masyarakat sipil tentang kebijaksanaan pemerintahan Soeharto yang dianggap otoriter dan anti demonstran. Contoh ini merupakan contoh dari perlawanan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru yang berlangsung beberapa dekade. 1998 terjadi lagi demo yang menentang pemerintahan Soeharto yang akhirnya menyebabkan Soeharto turun dari jabatan kepresidenannya. Ada beberapa cerita langsung dari mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi pemerintahan Orde Baru. M. Yamin, mantan mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, bercerita, saya ingat pada saat itu kami berteriak turunkan Soeharto dan reformasi, membawa spanduk dan poster ke jalan. Ada juga cerita dari Siti Fatimah, mantan mahasiswa Universitas Islam Negeri Palembang. Dia bercerita, kami dihalangi oleh tentara dan polisi, tapi kami tidak gentar, kami ingin perubahan. Budi Santoso, mantan mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang ikut berdemokrasi di Palembang, juga mengatakan, saya melihat teman-teman saya ditangkap dan dipukuli, saya sangat takut, tapi kami tidak menyerah.
Jadi guys, itu tadi kisah atau cerita yang aku bagiin ke kalian. Sekarang kita masuk ke Palembang yang sekarang. Palembang yang memiliki populasi sekitar 1,7 juta jiwa merupakan pusat dari pemerintahan dan perekonomian. Kota ini dicadangkan sebagai kota wisata air oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005. Palembang juga memiliki beberapa objek wisata yang menarik yang wajib kalian kunjungi, yaitu beberapa di antara adalah Jembatan Ampera, Al-Quran Al-Akbar, dan Benteng Kuto Besa atau biasa yang disebut dengan BKB. Selain itu, Palembang juga memiliki makanan khas seperti pempek dan beberapa makanan yang diolah dari ikan. Kota ini juga pernah menjadi tuan rumah beberapa event besar seperti SEA Games pada tahun 2011 dan Asian Games pada tahun 2018. Dan Palembang merupakan kota nomor 2 yang terbesar yang ada di Sumatera Selatan setelah Medan. Jadi guys, itu tadi rangkuman yang aku dapat sampaikan ke kalian tentang Ampera dan kota Palembang. Bagaimana menurut kalian? Boleh komen-komen di bawah, jangan lupa share dan like, dan jangan lupa subscribe ke video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!